Michelle Tunggono adalah seorang bimbingan konseling dan karir mahasiswa, memperoleh gelar sarjana psikologi dari Universitas Tarumanagara, memiliki pengalaman sebagai guru TK di Sekolah Widuri Indah, guru BK di SMA Permata Bunda, Jakarta Barat, serta bimbingan konseling dan karir mahasiswa kampus Kwi Kian Gi Sunter. Oke, sebentar. Ya, semoga semuanya tetap semangat ya. Masih semangat kan ini semuanya masih semangat dong ya. Masih pagi pasti masih semangat. Oke, jadi saya di sini Kakak Michelle mau melanjutkan mau sharing nih mengenai tips-tips bagaimana kita bisa memilih jurusan ya. Pasti semuanya di sini yang ikut seminar mungkin masih merasa bingung, merasa galau, kira-kira jurusan apa ya yang sesuai buat saya nanti ya. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Gayu sebelumnya ya, bahwa kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya ya sebelum kita memilih atau menjatuhkan suatu keputusan. Apalagi ini hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Memilih jurusan di perkuliahan nanti bukan sesuatu yang sederhana ya, sesuatu yang simpel. Maka itu kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya ya untuk memilih jurusan apa yang kita inginkan nantinya ya. Nah, karena kalau kita salah memilih jurusan, ini dampaknya cukup banyak ini teman-teman. Banyak problem yang nanti bisa bermunculan ya, yang efeknya itu cukup panjang di dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Nah, kalau misalnya nih salah pilih ukuran baju ya teman-teman ya, salah pilih size baju. Nah, itu gampang ya, bisa langsung ke toko bajunya, bisa langsung tukar ya kan. Kalau salah gunting rambut gimana nih? Salah gunting rambut, kira-kira ya 2-3 bulan kemudian rambutnya udah mulai panjang, kita bisa gunting rapihin, ya kan? Nah, tapi teman-teman kalau salah pilih jurusan, wah ini cukup bahaya teman-teman. Karena apa? Ya, dampaknya itu nanti seperti efek kartu domino, teman-teman. Ya, yang pertama mungkin teman-teman bisa merasa stres. Aduh, kenapa ya jurusan pelajarannya kok saya nggak seneng? Ya, makin masuk kuliah kok makin nggak semangat gitu ya. Lalu nilai-nilainya kok jadi tambah jelek semua. Ya, prestasinya menurun. Lalu biasanya kalau nanti teman-teman kuliah, mata kuliah atau subjek kuliahnya itu kalau misalnya kalian itu nggak lulus-lulus, harus ngulang lagi sampai nilainya bagus, sampai lulus. Ya, dan itu pasti akan membengkak budget biayanya karena harus keluar uang terus. Ya, kemudian nanti terancam lagi drop out. Nah, kampusnya udah nggak mau karena nilai kalian jelek-jelek semua. Ya, terancam putus kuliah di tengah jalan. Lalu apa kata keluarga? Ya, lalu apa kata teman-teman? Lah, kuliah kok nggak selesai-selesai 4-5 tahun mau jadi sarjana. Apa itu namanya? SA ya, sarjana abadi katanya ya. Kok nggak keluar-keluar? Ya, udah lama. Lalu nanti belum lagi nanti mau masuk dunia pekerjaan ya, nggak bawa gelar, nggak bawa hasil prestasi akademis dari kampus, kan kurang ya, mau kerja di mana susah. Nah, ini efeknya sangat-sangat panjang teman-teman. Karena itu ya kita di sini sangat concern, sangat peduli, sangat care supaya teman-teman jangan salah memilih langkah, jangan salah memilih jurusan ya. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan baik-baik. Contohnya nih misalnya teman-teman faktor lokasi ya kan? Jauh nggak ya kampus yang saya sukai, yang saya minati? Kalau jauh apa saya mesti ngekos? Atau saya rela nggak naik kendaraan umum? Ya mungkin jauh 1 jam, saya rela nggak di jalanan lama, nanti tua di jalan misalnya ya. Lalu faktor budget atau biaya, ya misalnya saya mau ngambil jurusan teknik, budgetnya, biayanya bagaimana nih yang harus dipertimbangkan ya. Nah harus banyak tadi komunikasi dengan orang tua. Dan tidak kalah pentingnya teman-teman juga harus tahu apa yang menjadi tipe kepribadian kalian. Ya, tipe kepribadian itu apa sih? Tipe kepribadian itu sebenarnya apa adanya diri kita, apa adanya pribadi kita. Apa sih yang saya sukain, apa yang saya senangin, apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kekurangan saya, bakat minat saya, atau hari ini banyak orang yang mengatakan passion-nya saya. Ya, passion saya itu di mana ya? Nah, sayangnya banyak orang ya, banyak sekali sekarang calon-calon mahasiswa itu kurang benar-benar memahami, kurang benar-benar mengenal apa yang menjadi tipe kepribadian mereka.
Aduh, saya nggak tahu. Ditanya, saya sering tanya ya calon-calon mahasiswa nih. Coba adik-adik sebutin 10 kelebihan dan 10 kekurangan kamu. Waduh, langsung bingung. 1-2 poin bisa jawab. Tapi di poin ketiga sampai ke 10 udah bingung. Diam 1000 bahasa. Apa yang kamu senengin? Bingung. Ya, jadi banyak orang yang seperti itu, akibatnya jadi salah memilih jurusan. Ya udahlah, daripada gue bingung ya kan, ikut-ikutan temen aja lah ya. Temen ambil manajemen, aku ikut ya. Atau ada lagi yang ikut-ikutan pacar. Pacar aku kan senangnya akuntansi, ya udahlah ikut aja. Padahal nanti belum tahu ya, pas kuliah ternyata pelajarannya banyak hitungannya, ya kan? Lalu ya udahlah, karena didorong orang tua, disuruh, dipaksa sama saudara-saudara, sama family, sama keluarga, ya udahlah ambil aja gitu ya. Jadi kita jangan asal-asalan, jangan sembarangan. Nah, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan ya, kita baik-baik mengenal apa yang menjadi bakat minat kita, passion kita, tipe kepribadian kita ya. Nah, sebenarnya susah nggak mengenal tipe kepribadian? Kalau saya bilang susah gampang ya. Karena itu dari pihak Trust kemarin sudah memberikan yang namanya alat bantu berupa alat tes yang teman-teman sudah isi, yang teman-teman sudah jalanin, yaitu namanya Enneagram Personality Test atau tes kepribadian Enneagram. Ya. Nah, kalau teman-teman kemarin isinya sungguh-sungguh, isinya serius, ya, isinya jujur, spontan, nggak asal-asalan, itu hasilnya bisa sangat-sangat akurat menggambarkan apa yang menjadi tipe kepribadian teman-teman sekalian, ya. Nah, Enneagram ini merupakan tes psikologi yang sudah berkembang sejak lama, ya, dan terus sudah diperbaharui sampai hari ini, ya. Kenapa tes Enneagram cukup baik dipakai? Karena simple, praktis, ya, dan mudah pengerjaannya, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hasilnya teman-teman ya, hasil Enneagram ini juga sangat baik karena menggambarkan 9 tipe kepribadian yang ada pada setiap diri individu. Gitu ya. Nah, kenapa teman-teman saya bilang kenapa sih Kakak tipe kepribadian itu sangat mempengaruhi dalam pemilihan jurusan? Nah, contohnya saya kasih contohnya nih ya, teman-teman ya. Misalnya seseorang yang tipe kepribadian, katakan tipe kepribadian itu tertutup, pendiam, ya, males ketemu orang baru, kayaknya susah ngomong gitu ya, mulutnya kaku gitu ya. Nah, kalau seperti ini cocok nggak kira-kira kalau masuk ke manajemen marketing atau ilmu komunikasi? Ya nanti dia nggak akan enjoy, bisa stres ya kan, mulutnya bisa gemeteran kalau disuruh ngomong ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman kebalikannya nih, yang nggak betah diem, nggak bisa diem, nggak suka kayaknya kerja di belakang meja, maunya itu keluyuran gitu ya, maunya ketemu orang, sukanya itu ngobrol sama orang. Nah, ini cocok banget di marketing ya, di manajemen, di ekonomi ambil yang marketing. Tapi kurang sesuai kalau misalnya teman-teman itu jadi guru atau jadi accounting gitu ya, jadi di bidang finance atau administrasi, itu kurang sesuai. Jadi alangkah baiknya teman-teman kita tahu dulu tipe kepribadian kita, lalu kita cocokin jurusan dan karir yang sesuai. Nah, sekarang saya mau share screen. Ini ya, teman-teman sekalian. Nah, kemarin Enneagram Personality Test yang sudah kalian isi, itu saya mau menggambarkan secara singkat ada 9 tipe kepribadian. Ya, saya jelasin sedikit-sedikit. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan hasil tes Enneagram yang masih bingung nih, ya. Nah, ini yang pertama saya mau jelasin dulu tipe achiever, ya. Sesuai dengan namanya, tipe achiever, ya. Achiever itu berarti tipe achiever itu tipe orang yang achiever biasanya suka sekali mengejar sesuatu sampai berhasil. Wah, ini ya, ini tipe-tipe yang senang belajar, ya, yang suka baca buku, rasa ingin tahunya besar. Pokoknya saya harus berhasil di dalam segala hal yang saya kerjakan. Ya, peka terhadap kebutuhan orang lain. Biasanya tipe kalau kalian punya tipe kepribadian achiever, nah jurusan yang sesuai apa nih? Kalian boleh ambil misalnya kedokteran, ya. Kalian boleh ambil psikologi atau sekretaris karena kalau mengerjakan tugas itu harus sampai berhasil, harus sampai selesai ya, atau marketing juga boleh ya. Itu. Nah, itu adalah tipe achiever. Kemudian kalau ada teman-teman yang dapat tipe adventurer nih, sesuai dengan namanya, adventurer itu berarti nggak betah diem. Ya, biasanya itu dia nggak suka pekerjaan-pekerjaan yang monoton, ya pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya tuh bosen gitu ya kalau begitu-begitu aja. Jadi senangnya lebih ke traveling,
lalu rasa percaya dirinya tinggi, gesit orangnya, lincah ya. Kemudian juga kayaknya bisa memimpin ya. Bisa memimpin ini, bisa mengkoordinasikan bawahannya. Wah ya. Nah kalau tipenya adventure itu bisa kemana Kak jurusannya ya? Bisa coba di manajemen. Kalau di manajemen boleh ambil yang marketing ya teman-teman ya. Lalu pariwisata. Nah kalau yang senang jalan-jalan nih pariwisata boleh, traveling ya di bagian travel gitu ya, cocok juga, atau ilmu komunikasi juga boleh. Pramugari ya boleh juga, bagus juga karena kan senang jalan-jalan, nggak betah diem. Jadi senangnya mengeksplor dunia. Wah, ada gak yang di sini tipenya ini adventurer? Gitu ya. Nah, sedikit gambaran lagi kalau kalian punya tipe enthusiasm. Enthusiasm ini antusias banget nih tipenya. Gak mau kalah. Wah, ya biasanya kalau orang-orang yang ngambil bisnis cocok nih. Ya, ngambil bisnis, kemudian orangnya juga hampir mirip dengan adventure, ya. Jadi pantang menyerah walau keadaan sulit. Nah, biasanya cocoknya apa? Di bisnis cocok, jadi presenter juga cocok ya, wartawan meliput berita seneng banget ya dikejar sampai ke ujung-ujung kulon gitu ya, dikejar juga. Nah, ini tipenya antusias banget. Nah, ini boleh nih kalian ambil misalnya public relation, wartawan, teknik ya, itu juga boleh ya di bagian teknik. Karena seneng ya, karena ada kesenangan untuk bisa mengerjakan sesuatu yang baru, itu antusias banget tipenya ya. Nah, kalau tipe helper ini seperti saya nih, ya. Kalau tipe helper itu biasanya punya jiwa yang ingin membantu orang lain. Ya. Biasanya teman-teman mungkin sering dengerin curhat dari teman-teman yang lain nih. Suka diajakin curhat, minta diajakin solusi, minta ditanyain solusi gitu ya. Biasanya penuh perhatian, penuh kehangatan, teman-temannya tuh kayaknya cari kamu aja terus ya kalau lagi ada masalah. Gitu ya, curhatnya sama kamu terus kalau ada masalah. Nah, senang baca buku-buku psikologi mungkin ya. Nah, itu biasanya kalau tipe-tipe yang helper ingin membantu orang lain dan senang melihat orang lain terbantu. Nah, ya punya sikap yang hangat, bersahabat, bersimpati terhadap orang lain. Kalau tipe kalian helper, nah ini cocoknya apa nih? Cocoknya boleh ambil psikologi, boleh ambil juga apa? Kedokteran. Suster boleh gak Kak? Bagian keperawatan juga boleh ya, atau farmasi jadi apoteker ngeracikin obat-obat ya, itu juga boleh. Sekretaris boleh juga. Auditor ya, auditor adalah bagian dari akuntansi, accounting. Ini juga boleh. Ini bagus untuk tipe-tipe yang helper. Karena ingin dihargai. Senang kalau udah bisa orang lain itu terbantu karena jasa atau usaha kita. Ya. Kemudian lanjut lagi ya, tipe yang berikutnya itu adalah tipe loyal. Ya, tipe loyal itu adalah tipe apa nih Kakak? Tipe kepribadian loyal itu adalah orang yang penuh dengan tanggung jawab. Dapat diandalkan. Biasanya agak pendiam ya kalau tipe loyal ini, tapi mengerjakan sesuatu itu enggak setengah-setengah. Ya, biasanya tuh setia ngerjain yang itu aja, dikasih tugas nih, tugas A, kerjain dari pagi sampai pagi lagi nggak apa-apa. Ya, seneng-seneng aja. Kerja di belakang meja nggak masalah, seneng-seneng aja. Nih, ini tipe loyal. Ya, jadi kalau kalian ngambil loyal tuh cocok nggak jadi cocok bisa di accounting, boleh, finance, administrasi juga boleh cocok ya untuk tipe-tipe yang seperti ini, yang loyal ya. Lalu kita lanjut lagi. Tipe apa lagi nih? Ada lagi tipe yang berikutnya yaitu observer. Ya, observer ini biasanya kalau tipe-tipe kepribadian yang observer itu analitis, ya, kritis. Ya, rasa ingin tahunya besar. Cocok untuk teknik nih, bagian teknik informatika. Karena dia seneng ngutak-ngatik. Siapa yang dari kecil hobinya ngutak-ngatik, puzzle, Lego, udah dihancurin, dibongkar, dipasang lagi. Wah, ya. Nah, observer seperti itu ya, biasanya kerjanya di belakang layar, tapi otaknya benar-benar brilian, pinter. Ya, mungkin bikin program, jadi programmer. Oh, suka ngutak-ngatik robot, ya, robot-robot, robotik seperti itu ya. Nah, itu bisa tipe-tipe observer cocok seperti itu, ya. Senang berdiskusi dan tingkat ketelitiannya sangat tinggi, ya. Tingkat ketelitiannya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak senang puzzle, nggak senang Lego dari kecil aja udah kelihatan ya. Kayaknya hobinya, bakatnya nggak ke situ. Nah, sukanya jalan-jalan aja ya, lihat dunia gitu. Nah, itu mungkin tadi ya tipenya adventurer atau bisa di enthusiasm ya. Nah, kemudian yang terakhir, belum ya, masih ada lagi ya. Peacemaker.
Nah, kebanyakan orang-orang tipenya peacemaker. Peacemaker ini artinya apa? Saya menikmati kedamaian dalam hidup ini ya. Artinya cari damai, cari aman, cari yang nyaman. Biasanya kalau orang-orang yang tipe peacemaker kalau udah kerja di situ ya di situ aja, nggak mau pindah-pindah gitu ya. Nggak mau coba yang baru, nggak mau lompat ke perusahaan yang lain. Jadi kalau udah seneng, saya nyaman kayaknya bergaul sama teman-teman kerjanya, saya nyaman sama pekerjaannya, ya udah begitu aja terus. Nah, ini tipe peacemaker. Tipe-tipe peacemaker sebenarnya cocok ke jurusan apa saja kalau saya bilang ya. Karena tipenya damai. Ya, saya bisa deh kayaknya melakukan kayaknya kalau nggak bisa saya nanti belajar lagi. Itu tipe-tipe peacemaker. Ya. Tapi kelemahannya ini kalau tipe peacemaker kurang terus terang, kurang bisa mengungkapkan pendapat, ya. Nah, lalu tipe berikutnya nih teman-teman ada yang tipenya perfeksionis gak? Kalau tipe perfeksionis ini biasanya cocok jadi bos, ya, supervisor. Karena biasanya tipenya ini suka perfect, suka dengan keteraturan, suka dengan keidealisan, kesempurnaan gitu ya. Pengennya semuanya itu perfect. Hasilnya memuaskan, hasilnya perfect. Nah, pasti teman-teman tahu lah ya kira-kira jurusan apa yang cocok buat tipe-tipe perfeksionis ya. Bisa di marketing ya, supaya bisa dapat hasil yang maksimal. Kejar target, ya sampai dapat. Nah, ini adalah tipe-tipe perfeksionis. Ya, guru juga bisa. Kedokteran bisa gak, Kak? Bisa juga. Karena kedokteran itu kan takaran obat, pemeriksaan diagnosisnya harus tepat. Wah, ini tipe perfeksionis bagus. Ya, untuk jurusan-jurusan yang sedemikian. Nah, terakhir, tipe kepribadian yang terakhir. Siapa ini teman-teman yang dapat tipe romantik? Wah, romantik nih, romantis ya. Romantis itu artinya apa? Penuh perhatian, hampir mirip dengan helper. Ya. Nah, penuh perhatian, hangat sama orang lain, senang deket dengan orang lain, ya, senang bergaul. Kemudian dia itu penuh dengan ide. Ya, biasanya tipe-tipenya melankolis ini ya, penuh dengan ide-ide brilian, kreatif. Tipe-tipe romantik biasanya kreatif. Nah, itu bisa masuk kemana? Desain, ya. Kalian bisa cocok di desain fashion atau desain interior, ya. Kemudian juga mungkin bisa masuk ke ilmu komunikasi. Nanti di situ ada jurusan-jurusan yang lain, yaitu misalnya marketing communication. Nanti di sana bikin iklan, ya, masuk ke advertising. Nah, itu di tipe-tipe yang cocok adalah yang romantik karena dia kreatif, intuitif, imajinatif. Ya, lemah lembut dan peka terhadap kebutuhan orang lain, dia itu peka, sensitif. Nah, ini tipe romantik cocok seperti itu. Ya. Nah, saya rasa cukup gambaran singkat dari beberapa tipe kepribadian. Nanti kalau teman-teman ada yang masih bingung, teman-teman boleh tanya gitu ya, boleh tanya lebih lanjut. Nah, sekian dari saya tips-tipsnya.